beberapa di antara dari kita mungkin pernah waktu keluar kota ya, kita bingung mau makan di mana. Nah, alternatifnya adalah kita makan seadanya atau kita dengan pertimbangan terlebih dahulu. Kalau pengalaman saya selama ini ketika akan memilih tempat makan yang di kota yang tidak saya kenal, saya akan lebih memilih ke tempat makan yang memang sudah terlihat ramai oleh pembeli. Nah, asumsinya apa? Ketika sudah terlihat ramai, berarti tempat makan ini secara rasa oke, secara harga juga tidak terlalu mahal dan bikin orang datang lagi. Nah, Google Maps saat ini sudah mengembangkan user experience seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui mana tempat yang banyak review bagusnya, banyak pengunjungnya dari fitur-fitur yang ada di Google Maps ini. Nah, Google Maps ini kedepannya akan menggantikan aplikasi Google Business. Ini pemberitahuan resmi dari pihak Google-nya ya. Jadi aplikasi Google Business akan dijadikan satu dengan aplikasi Google Maps. Nah, kali ini kita akan sharing tentang optimasi Google Maps khusus untuk fundamentalnya terlebih dahulu. Kalau teknisnya saya rasa sudah banyak ya yang mengajarkan untuk teknisnya ya. Tapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk memahami sebenarnya bagaimana cara untuk optimasi Google Maps-nya secara fundamentalnya. Ketika fundamentalnya Bapak Ibu sudah kuasai, nanti kedepannya untuk mengembangkan Google Maps bisnisnya masing-masing akan jauh lebih mudah dan mendatangkan lebih banyak pembeli yang sesuai dengan market potensialnya. Oke, kita langsung saja ya, kita ke praktek langsung. Jadi misalnya seperti ini ya, orang kalau di online mereka nggak tahu harus apa yang dicari. Misalnya ketika kita berkunjung di suatu kota dan kita pengen cari oleh-oleh, kita akan mengetikkan di Google toko oleh-oleh terdekat atau nama kotanya. Kalau saya pribadi lebih sering sebutkan nama kotanya. Ini toko oleh-oleh Madiun. Kita pakai contoh kota saya. Toko oleh-oleh Madiun, dan orang biasanya akan memilih dari sini. Nah, ini Google Business ya, di sini ada reviewnya banyak. Nah, di sini. Nah, ini Google Business yang nantinya akan dijadikan satu dengan Google Maps. Cari tempat yang lain. Nah, dari sini Google Business ini akan diarahkan langsung ke Google Maps-nya. Nah, di Google Maps-nya ini kita bisa nyari lokasinya ada di mana saja. Oke. Nah, misalkan yang pertama ini ya, toko oleh-oleh Ridho Baru. Ini sebenarnya nomor 1 ya, padahal sudah nomor 1 di pencarian Google, tapi ini juga bisa berubah-berubah ya. Secara datanya lebih update, nanti diupdate sama si Google-nya. Nah, kita harus bersaing di sini nih. Kalau kita ngandelin Google Business saja, tidak ngurusin Google Maps-nya, nanti ya kan mau dihapus nih. Jadi harus siap-siap. Google Business-nya juga harus kita urusin. Misalkan kita klik ini ya, toko oleh-oleh khas Madiun, Rasa Amanah. Oke, di sini lokasinya di sebelah mana, jam ramainya sudah terlihat semua ulasannya ya. Nih, toko oleh-oleh khas Madiun, Rasa Amanah, kelihatan ya. Ini ya, ada di sini Jalan Soekarno-Hatta. Ini nomor 1 nih, tapi secara brand image belum melekat ke masyarakat yang ada di Kota Madiun. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pusat oleh-oleh Dido. Kita bisa cek juga pusat oleh-oleh Dido ada di mana sih. Kalau tadi di Jalan Soekarno-Hatta ya, berarti ini Jalan Maijen Sungkono. Nah, toko pusat oleh-oleh Dido ini
dia akan menampilkan gambar-gambarnya juga. Jadi kalau secara brand image di gambar yang ditampilkan ini kurang bagus, ya orang nggak akan jadi, mungkin orang akan cari yang lain. Yang rasa amanah ini mungkin dipertimbangkan karena ngelihat gambar-gambar yang ada di dalamnya, kira-kira meyakinkan nggak, atau kira-kira sesuai nggak dengan apa yang dia cari. Oke, kalau kayak gini tadi itu ngetek lokasinya ya, jadi nggak sengaja ketek atau otomatis atau memang sengaja. Ini di sini, oh oleh-olehnya bentuknya sudah kemasan kecil. Nah, mungkin dari kita ada yang nyari kemasan besar. Oh, ini nggak cocok, mungkin cari yang lain. Nah, disinilah kompetisinya yang akan kita jalankan. Oke, ya itu sepintas tentang Google Business sama Google Maps ya, yang akan nanti dirubah ke Google Maps. Kemudian kita cari yang lain lagi. Kita mulai dari lagi. Ini contohnya saya siapin servis AC Madiun. Nah, servis AC Madiun. Nah, ini yang pertama. Ini sudah ada servis AC Madiun. Kita klik yang pertama, dia sudah nomor 1 ya. Gambarnya sudah seperti ini, foto lainnya sudah. Orang umumnya akan melihat foto dan review. Nah, dari foto-foto ini kalau kita bisa membuatnya jauh lebih emosional dan informatif, akan dipertimbangkan untuk dipilih. Oke, kemudian kita bandingkan dengan yang satunya yang ada nama mereknya. Jadi ini nama mereknya ya, nama perusahaannya. Yang satu tadi nggak pakai nama perusahaan. Oke, yang satu seperti ini. Nah, orang akan menilai dari sini. Nah, tergantung nanti strateginya seperti apa yang akan kita pakai ya, tergantung jenis bisnisnya. Tapi secara fundamental kita tahu bahwa nanti akan ada kompetisi, bukan hanya di nama saja, tapi juga di foto dan review. Reviewnya orang seperti apa, bagaimana ketika ada review buruk, bagaimana kita menanggapinya, mencegahnya supaya tidak blunder menyerang bisnis kita. Itu yang nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi. Oke, kemudian contoh lagi, apotek. Biasanya dicari di apotek terdekat. Apotek terdekat. Oh, ini tempatnya di Pamekasan. Ini belum connect GPS saya ini. Apotek di Madiun. Nah, apotek di Madiun nomor 1 yang jadi referensi utama adalah K24. Nah, K24 ini juga masih bentuknya di Google Business. Nah, ini nanti akan dikoneksikan ke Google Maps. Ini ada K24, apoteknya ada di sini. Bagaimana reviewnya, orangnya seperti apa, nomor kontaknya. Oh, tempatnya seperti ini. Orang akan mempertimbangkan ini. Harusnya sih nanti isinya itu foto-foto yang membuat orang yakin untuk membeli ya, bukan hanya sekadar informasi. Nah, kesalahan banyak bisnis masih membuat ini sebatas informasi saja. Nah, nanti dioptimasi, kita ubah semuanya supaya orang ketika ketemu kita atau kita jadi pembanding langsung pilih bisnis kita. Atau yang suka jajan nih, suka jajan sebelah Madiun. Nah, restoran sebelah. Nah, ini langsung direferensikan sama Google. Kira-kira di mana yang sebelah yang paling banyak reviewnya? Oh, sebelah Blom Gulun. Sebelah Blom Gulun kita lihat seperti apa. Nah, di sini ada foto-foto lainnya juga. Nah, dari foto inilah nanti kita akan bersaing juga. Oke, seperti itu. Harusnya ini yang di posting adalah tingkat keramaiannya ya, karena orang user experience pembeli sebelah itu memutuskan kalau rame, banyak antrian seperti ini, seperti orang beli ya, seperti orang beli seperti ini yang ngantri. Misalkan ini orang duduk ngantri, ada berapa orang itu difoto. Nah, ini bagus nih, ada Gojek juga yang ngantri beli, berarti menandakan
sebelah itu juga ada pembeli online-nya. Berarti kalau pembeli online berarti sudah pasti kemungkinan besar rasanya enak dan bikin orang datang lagi. Nah, ini rata-rata masih sekedar foto asal-asalan. Nah, enggak didesain khusus, bukan bagus-bagusan fotonya ya, tapi strategi foto-foto apa saja, angle seperti apa yang harus diambil. Kayak gitu ya. Ini contoh untuk sebelah ya. Ini nanti dia akan connect sama Google. Ini kalau Google ada tanda Google-nya ini ya. Tanda Google Maps-nya ini. Oke, yang gambar garpu sama gambar sendok itu sebelah lainnya. Jadi restoran tapi sesuai dengan yang dicari sama market kita. Oke. Selanjutnya tadi contoh, oh ini kalau ini yang sarapan pagi, ada yang nyari biasanya orang-orang yang di hotel yang bosen makan di hotel, sarapan pagi di kota apa biasanya. Sarapan pagi di Madiun. Kalau di Madiun sarapan pagi ya ini ada di Jalan Slamet Riyadi. Terus ada sarapan ala bule. Kemudian ada sarapan Mbah Wongso. Ini review terbanyak di sarapan ala bule. Coba kita lihat sarapan ala bule seperti apa. Nah, oke, kita lihat foto lainnya. Oke, seperti ini ya. Oke, masakannya seperti itu ya. Kemudian ini kalau yang sarapan pagi ya seperti apa? Nggak ada fotonya. Kira-kira kita mau makan sarapan pagi di mana? Otomatis kita milih di sarapan ala bule misalnya seperti itu. Jadi bukan yang tanpa foto, dia nomor satu, memang benar nomor satu. Secara pencarian memang nomor satu, tapi secara user experience-nya lebih bagus di sarapan ala bule. Jadi ini salah satu strategi di foto tersebut yang menarik orang untuk penasaran dan akhirnya membeli. Nyobain lah minimal ya dari situ. Jadi sarapan pagi, jadi bukan langsung ke nama produk, tapi eventnya orang mau ngapain. Oke, jadi itu tadi apa itu? Itu tadi adalah gambaran user experience kita ketika mencari sesuatu. Nah, saya mau jelasin ke selanjutnya ya, materi selanjutnya tentang fundamental bisnis ini. Jadi fundamental Google Maps ini harus kita pahami dulu supaya nanti kita ketika melaksanakan teknikalnya kita nggak akan kesulitan, karena secara arah tujuan kita sudah jelas ya, secara mindset strategi kita sudah jelas. Nah, apa yang harus dilakukan untuk optimasi Google Maps? Yang pertama itu kita harus mengoptimasi mindset kita terlebih dahulu, karena kalau mindset kita hanya berjualan tidak akan bisa besar nanti Google Maps kita. Akun Google Maps kita tidak akan cukup membantu untuk bisnis kita berkembang. Mindset yang pertama adalah ditemukan. Kita tadi kan ingat ya, kita itu bersaing dengan banyak bisnis lain yang sejenis di Google Maps atau di Google Business tadi. Nah, ketika kita bersaing dengan banyak bisnis lainnya, berarti kita harus lebih mudah ditemukan. Caranya gimana? Caranya adalah memberi brand yang baik, memberi nama bisnis yang gampang diingat, tidak terlalu sulit dan identik dengan apa yang kita jual. Kalau sarapan pagi ala bule tadi misalnya ya, oh berarti ekspektasi orang makanan-makanan yang dimakan oleh bule selama ini, orang-orang western, orang-orang barat, ekspektasinya seperti itu. Jadi itu contoh aja ya. Kemudian selain ditemukan dengan brand tadi, kita juga mindset kita adalah bukan menjual, tapi bagaimana cara kita itu bisnis kita ditemukan oleh orang yang tepat. Jadi dibalik, kita bukan menjual sesuatu di Google Maps, tapi membuat Google Maps kita itu mudah untuk ditemukan. Oke, kemudian mindset yang kedua adalah meyakinkan. Jadi Google Maps itu fungsinya bukan untuk menjual ya, sekali lagi, tapi untuk meyakinkan orang, karena orang tuh udah mau beli, mereka nyari yang cocok sama mereka. Jadi Google Maps fungsinya meyakinkan orang supaya lebih yakin lagi bahwa kita lah bisnis yang paling tepat yang mereka sedang cari. Jadi salah satu caranya dengan foto tadi, ada beberapa cara lainnya juga ya. Kemudian
Yang ketiga adalah Google Maps ini adalah membentuk brand image bisnis. Jadi bukan di tahapan untuk mendapatkan closing langsung dari Google Maps, bukan, tapi jangka panjang membentuk brand image-nya, citra image-nya dari bisnis kita. Jadi untuk bisnis-bisnis yang memang skalanya lokal, saya saranin untuk segera mengoptimasi Google Maps-nya masing-masing ya. Dilengkapi semua data-datanya, kemudian dioptimasi. Oke, itu penting karena brand image itu kayak tabungan ya, kayak menabung untuk masa depan, investasi masa depan. Tidak akan hilang ya, karena itu akan memperkuat akun Google Maps-nya. Yang kedua adalah goals. Goals kita itu apa sih di Google Maps ini? Apakah langsung untuk sales, penjualan langsung, berarti nanti produk-produknya, tampilan-tampilan fotonya kita setting sedemikian rupa agar orang langsung membeli, minimal lewat WhatsApp, komunikasi lewat WhatsApp, lewat telepon. Oke, yang kedua untuk repeat order. Jadi setelah sales ada repeat ordernya enggak, berarti kita harus punya database-nya. Kalau goalsnya ada repeat ordernya, berarti kita harus punya sistem untuk collect database, untuk mengumpulkan database-nya. Kalau kita nggak punya sistem untuk ngumpulin database, kita akan kesulitan untuk melakukan follow up supaya orang nanti repeat order. Atau mungkin misalnya goalsnya adalah referral, misalkan rumah kitan ya. Rumah kitan tuh kan nggak ada repeat ordernya, masa sudah disunat sekali mau sunat lagi kan juga nggak mungkin gitu kan, sunat cukup sekali gitu. Nah cuma yang ditarget adalah referralnya, berarti foto-foto promo program yang ada di akun Google Maps kita itu harus menstimulus orang supaya mereferensikan tempat kita kepada orang lain yang mungkin nanti akan membutuhkan. Jadi tujuannya harus diperjelas sejak awal. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip fundamental yang ketiga dalam optimasi Google Maps itu adalah strategi. Kita harus merencanakan strateginya sejak awal, apakah itu short term, jangka pendek, atau long term, jangka panjang. Strategi jangka pendeknya apa aja? Strategi jangka panjangnya akan seperti apa? Sebulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Kira-kira seperti apa strategi yang akan dijalankan untuk akun Google Maps-nya? Jadi ketika kita fokus untuk ngurusin Google Maps, karena kita tahu market bisnis kita adalah orang lokal, berarti kita harus fokus untuk mengembangkan bisnis di Google Maps terlebih dahulu. Jika produknya memang bukan produk tersier, bukan produk hanya sekadar keinginan, tapi produk-produk yang membuat orang butuh. Jadi ada produk yang sifatnya itu bukan kebutuhan pokok ya, bukan hal-hal yang urgent, bukan hal-hal yang hal-hal yang harus dibeli secepat mungkin, bukan. Kalau ya hal-hal seperti itu yang kebutuhan tersier seperti itu lebih cocok pasarnya di sosmed karena membuat orang menjadi ingin memiliki. Tapi kalau di Google Maps ini khusus untuk produk-produk yang mereka pengen beli saat itu juga, mereka punya keinginan saat itu atau sesegera mungkin, secepatnya. Mungkin rental mobil ya, rental mobil mungkin kebutuhannya antara 3, 2 atau 1 hari sebelumnya. Atau mungkin jasa event organizer mungkin bisa 1 bulan, 3 bulan sebelumnya. Oke. Kalau event organizer saya saranin untuk masuk ke sosial media karena orang sedang mencari, nggak terlalu cepat butuhnya. Tapi kalau di Google, produk-produk yang sifatnya orang butuh cepat, misalnya kayak seblak tadi, orang mau makan siang apa ya, makan siang seblak deh. Oke, makan siang seblak di mana? Kita cari di Google, reviewnya seperti apa, fotonya seperti apa, cocok nggak kira-kira reviewnya, bisa kita terima yang jelek-jelek. Kalau bisa kita terima, kita cari kontaknya, hubungi kontaknya, tanya harganya, lalu beli. Jadi seperti itu. Jadi strategi jangka panjangnya, strategi jangka pendeknya nanti menyesuaikan jenis bisnisnya masing-masing. Nah, khusus untuk program optimasi Google Maps ini, saya buka program private untuk bisnisnya masing-masing. Jadi bisnis Bapak Ibu akan saya dampingi untuk pembuatan akun Google Maps-nya sekaligus optimasinya selama 3 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengoptimasi akun Google Maps-nya,
Untuk mengembangkan bisnis lokalnya, silakan kontak saya di nomor telepon 085649768468 atau klik aja di link yang ada di deskripsi nanti. Ya, gitu aja dari saya, penjelasan dari saya tentang optimasi Google Maps. Semoga Bapak Ibu sedikit lebih paham tentang bagaimana kita dapat bertumbuh dan berkembang di akun Google Maps kita masing-masing. Semoga ini bermanfaat. Saya Chandra dari @creator.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.